Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya agak aneh begitu ya. Andi Arief duga ada partai koalisi dorong Surya Paloh jadi capres Anies Baswedan. Saya kira tidak mungkin juga begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi melihat bahwa Pak Surya Paloh itu sebagai ketua umum partai, dia sudah santai begitu kan. Bisa saja orang-orang terpilih begitu kan. Seperti Pak Jokowi masih disuruh-suruh begitu oleh Pak Surya Paloh begitu. Kekuatan Pak Surya Paloh itu melebihi dari presiden. Ngapain masih harus menjadi calon presiden? Kan begitu logikanya begitu ya. Jadi mungkin Andi Arief agak masuk angin lah sedikit lah kira-kira seperti itu begitu. Saya kira oke lah, tidak menjadi masalah, ini spekulasi orang begitu ya. Tetapi saya kira kalau seperti ini terus yang digoreng begitu kan tanpa ada yang lain begitu ya. Saya kira aneh. Ini kan Partai Demokrat sudah masuk ke koalisi perubahan. Ya otomatis kalau masuk ke koalisi perubahan bagaimana apapun yang kita dukung begitu ya, kita harus hormati itu begitu kan ya. Kok di satu sisi ada sesuatu yang aneh begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya, komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Ada yang mengatakan bahwa ya sayang sekali dari Demokrat ada yang suka bikin gaduh seperti ini, katanya begitu ya. Bahkan ya Andi Arief duga ada upaya dorong cawapres itu adalah Surya Paloh, katanya begitu ya. Ribet banget tuh orang, koalisi perubahan lagi adem, ada aja ulahnya. Ingat ya, Ratna Sarumpait, PKI dan komunis itu ada di mana-mana. Mereka punya peran dan fungsi masing-masing. Dalam keadaan darurat biasanya penyusup-penyusup ini akan diberdayakan sama biro-biro masing-masing. Sudah ada tim kecil yang keterwakilan dari partai, bisa dikomunikasikan, tak usah berpolitik segala ya, berpolemik segala. Ya setiap partai kan pasti ada tuh di situ begitu. Tapi kita lihat saja begitu ya. Seperti orang-orang seperti Hasto begitu, yang lain begitu kan, Singa Balin dan sebagainya, walaupun dia aktif dalam dunia pemerintahan, ya mungkin di satu sisi tidak perlu kita percaya itu begitu. Karena orang-orangnya seperti itu begitu kan. Mau bicara apapun orang masyarakat Indonesia tidak akan begitu percaya kepada mereka begitu. Jadi politik kita itu seperti itu, gembira begitu ya. Kayaknya Benalu ya, mudah-mudahan jangan sampailah ya, seharusnya bersatu, katanya begitu ya. Mereka sebenarnya tipe mereka partai abu-abu. Wong iki senengnya ngelawan ya, harus ngarpi mode. Banyak sekali begitu ya, tergantung dari mereka begitu kan. Apa maunya begitu. Saya kira Partai Demokrat seharusnya begitu ya. Ya beri nasihat lah kepada Andi Arief begitu, karena ini koalisi perubahan begitu ya, sudah di detik-detik akhir ya pencalonan sebagai sosok cawapres di situ ya. Bagaimana kalau seumpama itu yang terbukti itu adalah AHY mendampingi Anies Baswedan, kan malu sendiri di situ begitu kan, berspekulasi sana sini begitu. Bahkan ya persisnya selalu jadi tukang penebar kegaduhan sesuai arahan. Terpaksa koalisi dengan partai abu-abu, nggak pernah tulus ya. Kalau ada pilihan koalisi dengan partai yang lebih jelas dan tulus ya. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Aku nggak yakin kecerdasan Anies bahkan serendah dia ya. Kalau benar saya akan menjauh dari ARB, katanya begitu. Ya saya tidak percaya juga. Di satu sisi ngapain begitu Pak Surya Paloh menjadi cawapres dari Anies Baswedan? Saya kira tidak ada di situ begitu ya. Selama ini masa ya menjadi kingmaker tiba-tiba mengharap menjadi cawapres, tidak mungkin di situ begitu. Kingmaker itu sebagai pengendali ya di situ begitu kan, sebagai apa namanya tim ya yang kemudian bisa ke sana sini begitu kan ya, mempromosikan sana sini begitu. Tidak mungkin lah begitu kan, itu kan kacau pikirannya mereka begitu. Nggak tahu apakah ini masuk angin atau apa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini beritanya ya, Andi Arief duga ada partai koalisi ya dorong Surya Paloh jadi cawapres Anies Baswedan. Saya kira tidak seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya, ini kan aneh begitu ya. Masa seorang cawapres tiba-tiba begitu, seorang ketua umum tiba-tiba menjadi cawapres begitu. Dalam politik ya bisa saja seperti itu. Saya kira tidak mungkin begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ini ya. Calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan masih belum jelas sampai saat ini ya. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief kini menduga ada salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP mencoba mendorong nama ketum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Bahkan di satu sisi dugaan itu disampaikan Andi Arief lewat akun Twitter pribadinya. Dia menyebutkan salah satu partai DKPP sedang mencoba melakukan survei untuk Surya Paloh.
Bahkan dugaan saya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan partai Koalisi Perubahan sebagai calon cawapres. Jika benar nama itu, ya nama Pak Surya Paloh, maka harus dijelaskan saat ini oleh Pak Anies Baswedan. Saya kira juga tidak mungkin begitu ya. Pak Surya Paloh itu ya melebihi dari seorang presiden begitu. Karena dia ketua umum partai yang bisa mengendalikan sana sini, bisa mempromosikan sana sini begitu kan. Ya, kecuali memang di satu sisi banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tapi lihat saja nanti begitu kan. Orang-orang yang seperti Andi Arief menurut saya pribadi ya apa ya? Saya kira tidak mungkin juga analisisnya begitu kan. Oke lah kita harus hargai itu begitu kan. Tetapi bagi kami adalah bahwa persoalan-persoalan seperti Anies Baswedan untuk mencari sosok cawapres, saya kira dari tim 8 saja tidak masuk di situ begitu kan ya. Kan aneh begitu ya. Bahkan ya Andi Arief lantas menjelaskan cuitannya, Dima mengaku ya, dia mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan mencuatnya nama Surya Paloh untuk jadi cawapres Anies Baswedan. Info ini yang kami terima dan gak apa-apa, itu kan ketua-ketua partai memang berhak untuk dicalonkan sebagai cawapres, hal yang biasa itu, kacap Andi Arief. Di satu sisi Andi Arief mengaku tidak mempersoalkan jika memang nama Surya Paloh muncul sebagai kandidat cawapres Anies Baswedan. Namun menurutnya sudah jelas kesimpulannya sejauh ini siapa yang akan diambil oleh Anies Baswedan untuk mendampingi di 2024. Mungkin Andi Arief di satu sisi penasaran siapa sosok cawapres dari Anies Baswedan begitu ya. Saya kira spesial banget begitu, 1 minute begitu ya. Jadi nanti kita ya Anies Baswedan di detik-detik akhir sama dengan yang lain, Pak Prabowo, terus kemudian PDIP akan mendeklarasikan itu di 1 minute, di detik-detik akhir begitu. Muncul spekulasi, kenapa di detik-detik akhir, kenapa tidak di sekarang dan persiapannya gimana begitu. Saya rasa orang-orang yang selama ini saya lihat bahwa di koalisi yang lain strategi-strategi seperti itu begitu. Maka mau tidak mau ya wakil dari Anies Baswedan ini di detik-detik akhir begitu ya, sebagai upaya biar orang tidak melihat bahwa strategi politiknya biar tidak kelihatan di situ begitu. Saya kira sangat baik, luar biasa begitu ketika Partai Nasdem mencoba begitu ya, tidak mendengarkan aspirasi dari di koalisi yang lain begitu ya, ketika didesak untuk Anies Baswedan disuruh umumkan siapa sosok cawapres ya, Partai Nasdem tidak mau pada waktu itu begitu, dan sekarang juga tidak mau begitu ya. Bahkan Andi Arief mengaku tidak mempersoalkan jika memang nama Surya Paloh muncul sebagai kandidat cawapres Anies Baswedan. Namun menurutnya sudah jelas kesimpulannya sejauh ini siapa yang akan diambil oleh Anies Baswedan untuk mendampingi di 2024. Menurut saya wajar karena Pak Surya Paloh dan ketua partai. Sebab kalau menurut kami dari yang sudah ada, baik Ibu Susi, Ibu Yeni Wahid, Ibu Hovifah maupun Mas Ahy sebenarnya sudah bisa diambil kesimpulannya sih. Tapi kalau memang Pak Surya Paloh seperti yang kami dapatkan informasi itu ya mungkin saja karena masih ditunggu. Ya kita lihat saja begitu nanti narasi-narasinya begitu. Saya kira politik kita kan dinamis begitu kan, tidak menentu di situ begitu. Ya yang namanya politik bisa saja ada begitu kan. Tetapi saya kira Pak Surya Paloh begitu kalau digadang-gadang menjadi salah satu wakil dari Anies Baswedan, saya kira jauh begitu ya. Bahkan tidak masuk survei dalam apapun begitu. Ya, yang namanya politik kan dinamis begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.